Baik, selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Agustinus Mukin dari kelompok 10, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Saya di sini ingin memaparkan materi saya tentang statistik non-parametrik. Istilah non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang tidak mendasarkan pada parameter-parameter statistik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Parameter yang dimaksud adalah ukuran-ukuran yang kita lakukan dalam penelitian, berupa bilangan nyata, di mana menyatakan sebuah karakteristik dari populasi, seperti contoh, mean, median, modus, dan standar deviasi. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi distribusi normal. Uji non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal, karena pada umumnya data berjenis nominal atau ordinal tidak menyebar normal. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil atau N lebih kecil 30. Analisis non-parametrik dikenal sebagai alat analisis statistik alternatif di saat peneliti tidak dapat menggunakan analisis parametrik. Meskipun pendapat ini tidak seluruhnya benar, namun nyatanya putar haluan analisis ke non-parametrik merupakan tindakan alternatif penyelamatan data yang dilakukan para peneliti. Analisis non-parametrik adalah prosedur statistik yang tidak mengacu pada parameter tertentu. Itulah sebabnya statistik non-parametrik sering disebut sebagai prosedur yang bebas distribusi atau free distribution procedures. Baik. Analisis statistik non-parametrik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan analisis statistik non-parametrik antara lain: tingkat kesalahan penggunaan prosedur statistik non-parametrik relatif kecil karena statistik jenis ini tidak memerlukan banyak asumsi. Perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah dikhususnya untuk data yang kecil. Konsep dalam statistik non-parametrik mudah dimengerti dan dapat digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk hitungan maupun peringkat atau rank. Kekurangan antar analisis non-parametrik yang paling utama adalah hasil analisis tidak dapat digeneralisasikan untuk kelompok yang lebih luas. Dengan kata lain, hasil analisis hanya untuk memahami karakteristik atau kondisi yang terjadi pada kelompok yang sedang diteliti saja. Baik, demikian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Uji C-kuadrat. Uji C-kuadrat merupakan salah satu jenis uji komparatif non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel untuk membandingkan dua variabel nominal. Fungsi dari uji C-kuadrat adalah untuk mengetahui apakah ada tidaknya perbedaan proporsi di antara dua kelompok atau lebih, atau ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Uji C-kuadrat sering disebut dengan uji C-square. Yang berikut adalah syarat-syarat yang harus digunakan untuk melakukan uji C-kuadrat. Yang pertama, data harus berbentuk nominal. Yang kedua, ekspektasi setiap sel harus lebih besar dari 5. Yang ketiga, data disusun dalam tabel kontingensi baris dikali dengan kolom. Yang berikut, uji C-square dapat digunakan untuk menguji. Yang pertama,
uji X kuadrat untuk ada tidaknya hubungan antar dua variabel atau independensi tes. Yang kedua, uji C kuadrat untuk homogenitas antar subkelompok atau disebut dengan homogeneity test. Yang ketiga, uji X kuadrat untuk bentuk distribusi atau disebut dengan goodness of fit. Yang berikut, uji X kuadrat untuk tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua variabel kategorik. Dua variabel kategorik tersebut terdiri dari variabel baris dan variabel kolom. Variabel baris terdiri dari B kategorik untuk variabel pertama dan variabel kolom terdiri dari K kategorik untuk variabel kedua. Setiap sel harus mengandung frekuensi untuk setiap kombinasi kategorik. Yang berikut adalah rumus C kuadrat. Untuk menghitung C kuadrat, kita dapat menggunakan rumus X kuadrat sama dengan sigma dari OI dikurang EI dikuadratkan per EI. Dengan keterangan bahwa OI merupakan banyaknya kasus yang diamati dalam kategori KI atau frekuensi yang diobservasi. Dan EI merupakan kasus yang diharapkan dalam kategori KI atau disebut dengan frekuensi yang diharapkan. Kriteria dari uji C kuadrat adalah kriteria uji untuk uji C kuadrat H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel atau p-value lebih kecil sama dengan alfa. Langkah-langkah untuk menghitung uji C kuadrat adalah yang pertama, kita harus menentukan hipotesis H0 dan H1 di mana H0 merupakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel dan H1 terdapat pengaruh yang signifikan antar dua variabel. Yang kedua adalah kita harus menghitung frekuensi harapan atau EI dengan rumus jumlah baris dikali dengan jumlah kolom dibagi dengan jumlah keseluruhan. Yang ketiga adalah kita harus menghitung nilai distribusi frekuensi dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma dari OI dikurang EI dikuadratkan per EI. Yang keempat, kita harus menentukan taraf signifikasi alfa. Yang kelima, kita harus menentukan X kuadrat tabel dengan taraf signifikasi alfa sebesar 0,05 dan kita harus menentukan degrees of freedom dengan rumus jumlah baris dikurang dengan 1 dan dikali dengan jumlah kolom dikurang dengan 1. Yang berikut, yang keenam, kita harus menentukan kriteria uji C kuadrat. Kriteria untuk uji C kuadrat tadi sudah dijelaskan dengan rumus X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel. Yang ketujuh, kita harus membandingkan X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel. Apabila X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel, maka uji C kuadrat H0 ditolak. Sedangkan X kuadrat hitung lebih kecil sama dengan X kuadrat tabel, maka uji C kuadrat H0 gagal ditolak. Yang kedelapan, kita harus membuat kesimpulan dari uji C kuadrat tersebut. Apakah ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel tersebut? Contoh soal untuk uji C kuadrat. Misalkan dalam Pilkada Jakarta, calon gubernur nomor urut 1 ingin mengetahui proporsi orang yang mendukungnya di 7 kelurahan di Jakarta. Diyakini 95% di 7 wilayah tersebut memiliki sebaran pendukung yang sama. Jumlah pendukung tercatat dalam tabel berikut. Kelurahan pertama dengan jumlah pendukung 29, kelurahan kedua dengan jumlah pendukung 19, kelurahan ketiga dengan jumlah pendukung 18, kelurahan keempat dengan jumlah pendukung 25, kelurahan kelima dengan jumlah pendukung 17, kelurahan keenam dengan jumlah pendukung 18, kelurahan 7 dengan jumlah pendukung 22. Dan diketahui EI atau frekuensi harapan sebesar 21. Mari kita menjawab soal tersebut. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis H0 dan H1. Dari soal, kita dapat menentukan hipotesis H0
tidak terdapat perbedaan pendukung antara masing-masing kelurahan, dan H1-nya terdapat perbedaan antara pendukung di masing-masing kelurahan. Langkah yang kedua adalah kita menentukan nilai frekuensi harapan atau EI. Pada tabel soal tersebut sudah tertera nilai EI yaitu 21. Yang berikut, kita menghitung distribusi C kuadrat. Untuk menghitung distribusi C kuadrat, kita menggunakan rumus X kuadrat sigma dari OI dikurang EI per EI. Maka kita mendapatkan nilai hitungnya atau X kuadrat hitung sama dengan 29 dikurang 21 per 21 ditambah 19 kurang 21 per 21 ditambah 18 dikurang 21 per 21 ditambah 25 kurang 21 per 21 ditambah 17 kurang 21 per 21 ditambah 18 kurang 21 per 21 ditambah 22 kurang 21 kurang 21 per 21, sehingga didapat hasil 5,67. Yang berikut, kita menentukan taraf signifikasi alfa. Dari soal diketahui 95%, berarti alfanya adalah 0,05. Dan setelah itu kita menentukan degrees of freedom dengan rumus jumlah baris dikurang dengan 1. Jadi hasilnya 7 dikurang 1 sama dengan 6. Berikutnya kita menentukan X kuadrat tabel. Dari tabel X kuadrat, degrees of freedom berbanding alfa menghasilkan X kuadrat 6 berbanding 0,05. Diperoleh nilai dari tabel tersebut adalah 12,59. Yang berikut kita membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel atau dengan alfa. Keputusan H0 ditolak atau diterima. Dengan kriteria H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel. Kita mendapat X kuadrat hitung 5,67 dan X kuadrat tabel 12,59. Dari nilai ini kita dapat mengetahui bahwa X kuadrat hitung lebih kecil sama dengan 12,59. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa H0 gagal ditolak. Setelah itu kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah H0 gagal ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan pendukung antara masing-masing kelurahan. Sekian contoh soal dari C kuadrat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.